Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehsan Yos hadir untuk Anda di pagi hari ini dengan sejumlah informasi aktual dan terkini. Selengkapnya bersama saya Satrio Herlambang. Pemirsa, sejumlah pengurus DPD Wahdi Islamiyah Jeneponto melakukan kunjungan silaturahim ke kantor DPD Wahdi Islamiyah Makassar pada Sabtu kemarin dan disambut langsung oleh Ketua DPD Wahdi Islamiyah Makassar, Ustadz Gisar Hamka. Kami dari DPD Wahda Islamiyah Jeneponto silaturahmi ke DPD Wahda Islamiyah Makassar untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian sharing-sharing tentang kegiatan-kegiatan di DPD Makassar terkait kaderisasi, terus pengelolaan kantor dan agenda-agenda penting lainnya yang kedepannya bisa kami lihat dan tiru untuk diterapkan di DPD Jeneponto. Pemirsa, harapan dari Ketua DPD Wahdi Islamiyah Makassar sendiri kiranya momen silaturahim dan sharing ini dapat menjadi angin segar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi keumatan di masing-masing DPD, serta dapat melahirkan kolaborasi positif di antara keduanya demi mewujudkan pelayanan yang lebih maksimal untuk umat. Pertama adalah kita bersilaturahim, apalagi ini kan habis Lebaran ya kemarin. Yang kedua adalah sharing tentang program-program Wahda secara nasional, utamanya adalah proses percepatan kader. Kemudian juga tentu yang tidak kalah penting adalah sharing tentang ekonomi keumatan. Nah, ini juga jadi bahasan yang menarik sebab kondisi dan keadaan kita sekarang ini tidak hanya dituntut jumlah kader yang banyak, tetapi juga yang terpenting adalah tuntutan kemapanan organisasi. Ya, ini harusnya jadi satu paket yang bisa berjalan secara simultan dua-duanya. Kita membangun komunikasi bisa lewat telepon atau biasanya memang kami mengagendakan untuk mengunjungi langsung DPD setempat. Apalagi di Wahda Makassar ini kan ada satu program usaha yang cukup booming beberapa waktu ini, yaitu Wahda Islamic Travel. Ini juga bisa menjadi satu usaha untuk menopang kas atau pundi-pundi dakwah baik di Makassar sendiri tentunya yang utama maupun ikhwah di daerah. Dan alhamdulillah Wahda Islamic Travel ini sudah melakukan MOU dengan beberapa DPD, juga ada beberapa DPW yang alhamdulillah juga sudah jadi agen dari Wahda Islamic Travel. Tentu harapan kita, kami secara pribadi dan tentu seluruh pengurus Wahda adalah sesuai dengan tema Mukernas kita kemarin, membangun kolaborasi yang kuat. Saya kira ini menjadi satu acuan kerja kita ke depan, bagaimana membangun jaringan, membangun ikatan emosional yang kuat, tidak hanya di internal kita masing-masing, tetapi semua bahagian dari Wahda Islamiyah. Sebab ketika ini bisa dibangun secara baik, dikuatkan secara emosional lagi, ini akan menjadi potensi yang besar untuk menjadikan pelayanan keumatan dari Wahda Islamiyah untuk masyarakat bisa lebih baik ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ajwar ST, resmi memantapkan diri untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu legislatif mendatang. Ini sisa 1 tahun setengah dari masa jabatan dan sekarang waktunya untuk mencalonkan kembali, sudah dibuka oleh KPU. Dan setelah saya berkoordinasi dengan para asatidzah, para ikhwah, tetangga, keluarga, mereka menyarankan untuk tetap di dapil di tingkatan yang sama, ya, dan di dapil yang sama untuk maju kembali memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mengokohkan, meneguhkan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah berkas sudah hampir rampung, tapi kami sudah menyerahkan berkas ke Partai Keadilan Sejahtera untuk dicalonkan kembali. Pencalonan dirinya kembali ini menurutnya karena amanah dari para guru, masyarakat serta para pendukung yang masih mengharapkan dirinya untuk melanjutkan perjuangan menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Makassar. Ya, jadi awalnya memang kita kan ini perintah, maksudnya amanat dari para ustadz, ya,
karena melihat peluang yang ada. Jadi kita mengambil kesempatan ini dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa berbuat yang lebih bagus lagi untuk kebaikan umat ke depannya jika terpilih kembali. Pak Dewan, sekarang kan masa jabatannya sudah 3,5 tahun. Mungkin perlu diekspos ke masyarakat apa aja yang sudah dilakukan oleh Pak Dewan selaku wakil rakyat di DPRD. Ya, alhamdulillah ya banyak terutama tentang fungsi legislasi juga. Fungsi legislasi bagaimana kita mengantisipasi dan menggolkan perda-perda yang pro terhadap keumatan dan mengantisipasi perda-perda yang bisa bermasalah atau berdampak kepada masyarakat kita. Misalkan perda tentang minuman beralkohol yang sudah ada, tetapi ada kemarin mau dirubah, kita menjadi tameng untuk tidak terjadi perubahan supaya tidak masuk kemudahan minuman beralkohol di Kota Makassar. Banyak yang lain seperti perda LGBT kita sudah masukkan juga di Prolegda ini tentang perda tentang LGBT, larangan LGBT di Kota Makassar. Banyak perda perlindungan guru dan perda yang lain. Terus kemanfaatan untuk umat. Ini yang mungkin kurang orang tahu bahwa alhamdulillah selama 3,5 tahun saya di DPRD kita sudah salurkan kemanfaatan untuk umat khususnya lembaga lebih dari 5M, kurang lebih 5 miliar untuk belum lagi dengan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keumatan jauh lebih besar yang insya Allah punya manfaat untuk keumatan, pelatihan guru, pelatihan imam, pelatihan pemandi jenazah dan pelatihan-pelatihan lain. Selain itu juga bangunan-bangunan fisik seperti bantuan kepada rumah-rumah ibadah dan lain-lain. Bagaimana Pak Dewan respon dari masyarakat terhadap program-program yang sudah berjalan selama ini, Pak Dewan? Alhamdulillah masyarakat luar biasa menerima dan bergembira. Mudah-mudahan ya selalu mereka menyebutkan insya Allah mudah-mudahan bisa terpilih kembali dan bisa meneruskan program-program yang bisa diberikan lebih banyak kepada masyarakat. Mengapa masih di dapil yang sama, Pak? Di dapil yang sama karena ini menjadi amanat dan tentu ya agar bisa terpilih kembali karena kan di dapil yang sama ini banyak potensi para tim ses, para pendukung dan mudah-mudahan jika terpilih kembali kita bisa melakukan hal yang terbaik. Demikian SH News hari ini, saya Satrio Lambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.